Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore. Kembali lagi di channel Haryani yang membahas seputar pemakaman. Untuk hari ini temanya adalah perbaikan petak makam. Jadi kayak merumput, terus pembuatan nisan gitu ya. Nah, di sini saya mau jelasin bahwasanya perbaikan petak itu bisa melalui kantor, karena kan orang pada tahunya ya, orang awam itu melalui perawat makam. Boleh saja, hanya ikuti aturan yang ada dan tidak melebihi standar dari harga yang sudah ditentukan. Kalaupun memang si perawat tersebut memberikan harga yang standar, kita nggak masalah kalau memang harganya berkali-kali lipat atau lebih tinggi, lebih mahal. Saran saya coba dikonfirmasikan ke kantor TPU, karena di kantor TPU juga melayani perbaikan petak makam melalui tim khusus, tim perbaikan, tim resmi dari pemerintah. PJLP-nya langsung yang menangani dan memperbaiki petak makam yang rusak atau amblas gitu ya. Nah, di sini saya minta untuk ahli waris atau pihak keluarga yang punya petak di TPU DKI Jakarta untuk lebih bijak membedakan antara perawat makam dengan petugas resmi gitu ya. Karena memang jelas kalau petugas resmi sudah ada gajinya, kalau perawat makam dia oknum yang merawat petak makam ya, warga sekitar makam yang mencari nafkah. Jadi konotasinya digarisbawahi bahwasanya bekerja memang sudah tupoksinya, sudah tugasnya, dan yang satu lagi bekerja karena ada jasanya gitu loh, jasa untuk merawat petak makam tersebut gitu. Jadi dari perbedaan tersebut memunculkanlah statement-statement orang yang bilang perawat makam lebih bagus daripada petugas gitu ya. Nah, kalau petugas itu sistem perawatannya adalah umum, sedangkan perawat makam dia secara khusus. Kita beri contoh satu. Ketika pembabatan rumput, tim resmi menggunakan mesin babat, merawat seluruhnya gitu ya. Tidak mengkhususkan petak si A, si B, si C gitulah. Nah, sedangkan perawat makam dia satu persatu, siapa yang membayar jasanya dia, itu petak yang dirawat, bukan keseluruhan. Dan dia lebih detail karena menggunakan gunting untuk pembabatan rumputnya, perapian rumputnya gitu ya. Jadi tahulah perbedaannya, itu contohnya kayak gitu. Nah, sebenarnya perawat makam itu boleh nggak sih? Boleh. Kami tidak menyarankan, tapi jika merasa terbantu dengan adanya jasa mereka, monggo silahkan gitu ya. Mereka juga sama-sama cari nafkah, sama-sama bekerja gitu ya. Hanya saja yang satu resmi, yang satu oknum gitu ya. Tapi tidak semua perawat buruk, ada yang baik, ada yang sesuai aturan, ada yang menjalani rambu-rambu aturan TPU gitu ya. Jadi jangan berpikiran saya mau sama petugas resmi aja karena perawat makam itu kurang baik. Tidak semua perawat makam itu tidak baik. Banyak yang mengikuti aturan dengan baik gitu ya. Nah, jadi itu makanya saya bilang bijak jadi ahli waris atau keluarga yang punya petak makam di TPU DKI Jakarta untuk lebih menelaah perawat makam dan petugas resmi. Itu poin pertamanya ya. Nah, kita kembali lagi ke perbaikan petak. Nah, perbaikan petak maunya bagaimana nih? Pihak keluarga punya perawat makam nggak? Kalau punya perawat makam, coba diskusi dulu sama perawat makamnya gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak punya perawat makam, oke, kita bantu cek kondisi fisik petak makam terakhirnya gitu ya. Tapi kalau ada perawat makam, coba diskusi dulu. Biasanya perbaikan kena berapa, karena kan udah dirawat per bulannya sama oknum tersebut. Nah, tinggal kalau memang mau perbaikan rumput atau perbaikan nisan, konfirmasikan dengan perawatnya dengan harga yang sesuai standar lah.
Kalaupun memang lebih sedikit. Kalau misalnya berkali-kali lipat, ya udah katakanlah saya perbaikannya lewat kantor untuk merawatnya tetap sama Bapak, karena Bapak memberikan harga kan lebih tinggi gitu loh. Ya, itu aja. Yang paling penting adalah diskusi dulu. Karena kalau belum diskusi, khawatir ada bentrok di lapangan. Jadi biar sama-sama enak, karena sama-sama nyari rezeki gitu ya. Kalau petugas resminya rezekinya dari gaji, dia menjalankan tugas sesuai dengan aturan. Kalau oknum ya mencari rezekinya ya dari jasa tersebut gitu loh. Jadi sama-sama cari rezeki. Jadi harus koordinasi lebih lanjut. Nah, biasanya yang koordinasi sama perawat itu bukan petugas, karena kalau petugas itu bentrok, dipikirnya mengambil lahan, mengambil rezeki mereka gitu. Jadi ahli waris yang menengahkan gitu. Ahli waris yang membicarakan kepada perawat bahwasanya saya mau perawatan, saya mau perbaikan petak melalui kantor, selanjutnya merawat lagi dengan Bapak karena Bapak memberikan harga agak tinggi dan saya mungkin gitu kan dananya terbatas kan gitu ya. Nah, itu paling tidak ada diskusi. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah ditentukan perawatannya nih ya, perawatan makam, perbaikan petak itu melalui kantor. Setelah diperbaiki biasanya kantor ngasih berapa lama sih garansi kantor 1 bulan biasanya. Jadi misalnya melakukan perbaikan makam, menanam rumput ya, maksudnya dirumputin gitu ya, dirapikan. Nah, sebelum dirumputin, tanahnya kita tambah tanah, kita cetak ulang, kita bentuk kembali, kita tinggikan sesuai dengan standar. Jadi yang ambles-ambles, yang jeblos-jeblos itu diperbaikin ya sama tim. Nah, tanahnya dari mana? Tanahnya dari anggaran pemerintah. Kita cek kesediaan tanah di TPU. Ya, kalau memang sudah tidak ada, kemungkinan bisa beli di toko material terdekat. Misalnya satu gerobaknya berapa? Misalnya katakanlah 50.000 gitu ya. Ini kira-kira butuh berapa gerobak? Oh, 1-2 gerobak, berarti estimasinya kurang lebih 100.000. Tuh kalau sama tim perbaikan. Kita hanya bicara tentang bahan baku. Terkait masalah jasa semua free gratis ya. Jadi seperti itu. Oh, saya mau tambah tanah, berapa kisarannya? Kurang lebih sekitar 100.000 kalau kita beli 2 gerobak di material misalnya gitu. Ya udah, hanya itu aja 100.000, jadi nggak ada biaya lain gitu. Terus kalau misalnya rumput satu karungnya berapa? Satu petak butuh berapa karung gitu ya. Rinciannya nanti dirinci sama tim nih. Satu petak butuhnya kurang lebih misalnya 3 karung. Berarti satu karungnya berapa, Pak? Satu karungnya kisaran 100.000 misalnya. Nah, jadi kalau 3 karung estimasinya 300.000, hanya itu aja bayarnya. Tidak ada biaya jasa, semua free gratis karena mereka sudah digaji oleh Pemda DKI gitu ya. Tapi saya mau kasih untuk sekedar minum kopi, terserah, itu teknisnya sodakohnya keluarga ke tim. Tidak ada biaya apapun, semua free gratis. Dijelaskan semua fasilitas, semua sarana, semua jasa dari PJLP karena mereka sudah digaji oleh Pemda dan itu semuanya free gratis gitu ya. Nah, setelah udah cek fisik makam, dilihat kebutuhan bahan bakunya, baru belanja. Nah, pemasangannya berapa lama Bu untuk rumput? Pemasangannya itu kurang lebih 1 jam. 1 jam, paling lama 1 hari lah ya, paling lama kita masang rumput, nggak sampai seharian sih, cuma kita patok 1 hari selesai pasang rumput. Lihat tumbuh hasil rumputnya berapa lama? 30 hari. Nanti kalau sudah 30 hari baru dilihat penumbuhannya apakah baik, apakah tidak cocok dengan jenis tanah. Tapi kalau misalnya dikonsultasikan ke kantor, kita akan panggil tim dan tim akan tahu, oh ini jenis tekstur tanahnya basah, oh ini jenis tekstur tanahnya kering, lebih cocok pakai jenis rumput ini. Rumput kan jenisnya macam-macam, ada Manila, rumput peking, rumput gajah mini dan sebagainya. Nanti disesuaikan. Jadi ibaratnya kita konsultasi, kita konfirmasi sama dokter makamnya gitu ya. Oke? Nah, itu untuk masalah rumput. Terus masalah nisan gimana Bu gitu kan? Masalah nisan sama bisa konsultasi ke kantor atau mungkin lewat perawat makam juga boleh, nggak apa-apa. Kita kan saling gitu ya. Ini saya sharing supaya wawasan dari ahli waris atau pihak keluarga lebih terbuka, lebih bijak. Mau pilih mana? Mau perawat boleh, mau pakai petugas resmi boleh, bebas. Yang jelas kalau petugas resmi paling tidak ketika wan prestasi ya,
kita bisa tindak lanjut karena ada absensinya. Tapi kalau misalnya perawat makam, ketika memang wan prestasi itu tanggung resiko sendiri karena di luar oknum tersebut, di luar dari jangkauan kita gitu ya. Nah, lebih bijak dalam mengkaji informasi, lebih bijak dalam menelaah informasi gitu ya. Di sini saya hanya sharing, barangkali memang ada masukan, saran atau kritik. Jika memang ada yang mau dibahas di video berikutnya, boleh komen di video ini. Insya Allah untuk yang lainnya akan saya bahas. Terkait nisan nih belum tuntas ya. Nisan insya Allah besok saya upload untuk perbaikan nisan, bagaimana prosedurnya lebih jelas, lebih detail, lebih rinci gitu ya. Nah, untuk saat ini perbaikan petak makam dan merumput sudah saya jelaskan tadi dari awal video sampai saat ini. Semoga paham dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.